Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Makfirah Muhammad dari kelas A Keperawatan dengan NIM C01422152. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Namun sebelum masuk ke sistemnya, teman-teman kita harus mengetahui di manakah letak jantung kita yang setiap saat kita rasakan detakannya. Nah, jadi jantung yang kita rasakan setiap hari berdetak itu berada pada sebelah kiri, yaitu di bawah paru-paru. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa tubuh manusia itu dibagi menjadi dua. Jadi ada yang bagian kanan dan ada bagian kiri. Dilihat dari letak jantung pun juga sama, ada terbagi dua. Dari jantung ke atas itu dinamakan superior, sedangkan dari arah jantung ke bawah itu dinamakan inferior. Nah, kalau teman-teman melihat gambar sistem peredaran darah itu, di situ terdapat perbedaan warna, yang dimana ada warna biru dan ada warna merah. Nah, warna biru ini apa? Warna biru itu adalah darah yang mengandung kaya akan karbon dioksida, sedangkan oksigennya yang sedikit. Sedangkan yang warna merah itu adalah darah yang mengandung banyak oksigen, sedangkan karbon dioksidanya yang sedikit. Oke, kita masuk pada sistem peredaran darahnya. Nah, di jantung sendiri itu ada terdapat beberapa bagian. Jadi ada bagian ventrikel kanan, ventrikel kiri, atrium kanan, dan atrium kiri. Nah, darah yang sebelum sistem peredaran darah itu dimulai, maka ventrikel kanan itu akan mengalami kontraksi yang akan nantinya menyebabkan darah tersebut akan dipompa ke menuju paru-paru oleh katup trikuspid. Nah, dalam jantung juga itu ada beberapa katup, yaitu yang pertama itu ada katup trikuspid, katup mitral, katup aorta, dan katup pulmonalis. Nah, darah yang awalnya ini dipompa karena ventrikel kanan berkontraksi itu dipompa ke paru-paru melewati katup trikuspid. Namun sebelum sampai ke paru-paru, darah tersebut akan melewati dulu yang namanya arteri pulmoner. Nah, arteri pulmoner itu apa sih sebenarnya? Arteri pulmoner itu adalah suatu pembuluh darah yang meninggalkan jantung menuju ke paru-paru. Nah, sesampainya di paru-paru, darah tersebut akan mengalami penyaringan gas-gas dan zat-zat yang ada dalam darah tersebut oleh kapiler paru-paru. Nah, jadi di dalam kapiler paru-paru itu terdapat yang namanya alveoli. Nah, di alveoli itu adalah tempat pertukaran semua zat maupun gas yang ada dalam darah tersebut. Sehingganya darah yang awal mulanya mengandung kaya akan karbon dioksida, sesampainya di kapiler paru-paru akan terjadi pertukaran sehingga darah tersebut menjadi kaya akan oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen tadi itu dibawa kembali ke jantung melewati katup mitral, dibawa oleh vena pulmoner. Nah, vena pulmoner itu apa lagi? Jadi vena pulmoner itu suatu pembuluh darah dari paru-paru yang menuju kembali ke jantung. Nah, di jantung, darah yang sudah dibawa oleh vena pulmoner tadi yang sudah kaya akan oksigen itu diterima oleh atrium kiri. Nanti setelah diterima oleh atrium kiri, maka darah tersebut akan dipompa lagi oleh ventrikel kiri menuju aorta, yang nantinya akan melewati katup aorta. Nah, setelah di aorta, darah tersebut akan dipompa ke seluruh dialirkan ke seluruh kapiler tubuh. Nah, sebelumnya aorta itu apa? Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Aorta itu adalah pembuluh darah arteri yang terbesar. Nah, setelah di aorta pun juga akan bercabang. Darah tersebut ketika sampai di aorta juga akan bercabang ke arteriola. Arteriola itu adalah pembuluh darah arteri yang kecil. Oke, lanjut. Ketika sudah sampai di kapiler tubuh, sebagaimana fungsi utamanya kapiler adalah menyaring atau menukarkan gas dan zat. Jadi darah yang tadinya yang dari jantung itu yang masih kaya akan oksigen, ketika sampai di kapiler tubuh itu akan mengalami penyaringan kembali. Jadi darah yang tadinya mengandung kaya akan oksigen disaring kembali menjadi darah yang kaya akan karbon dioksida.
Kemudian setelah sampai di kapiler-kapiler tersebut, dari kapiler-kapiler itu akan dibawa kembali oleh vena pembuluh darah yang ada di bagian atas dan bagian bawah ke ventrikel kanan yang seperti semula. Nah, akan dibawa oleh vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava itu adalah pembuluh darah, sedangkan cava itu adalah tubuh, superior dan inferior. Superior itu atas, inferior itu bawah. Jadi, vena cava superior dan vena cava inferior itu adalah pembuluh darah tubuh bagian atas dan bagian bawah. Nah, akan dibawa oleh vena cava superior dan vena cava inferior itu ke atrium ventrikel kanan yang mulanya diterima oleh atrium kanan. Kemudian terjadi lagi kontraksi yang seperti semula. Terjadi lagi kontraksi, kemudian ventrikel kanan mengalirkan darah ke paru-paru. Maka proses peredaran darah yang seperti itu terjadi berulang-ulang. Sekian, semoga bisa dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.